Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Pertama kali yang saya hormati dan yang saya banggakan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Rahayu. Kawan-kawan media yang saya hormati, pada sore hari ini saya perlu menyampaikan beberapa informasi penting berkaitan dengan pencapaian penanganan COVID-19 di Provinsi Bali dan juga berkaitan dengan persyaratan perjalanan bagi pelaku perjalanan dalam negeri maupun juga pelaku perjalanan luar negeri berkaitan dengan sejumlah perubahan persyaratan dalam kebijakan yang dituangkan dalam surat edaran maupun juga instruksi Menteri Dalam Negeri. Pertama, saya perlu menyampaikan bahwa berkaitan dengan perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali, sejak tanggal 30 Agustus 2021, pencapaian penanganan pandemi COVID-19 di Bali terus membaik, yang ditandai dengan penambahan kasus baru COVID-19 sudah terus menurun, melandai dan stabil di bawah angka 30 kasus. Saya kira perkembangan yang sangat baik. Pada hari ini, tanggal 4 November 2021, muncul kasus baru sebanyak 19 orang, jumlah yang sembuh 18 orang, yang meninggal sebanyak 2 orang. Yang meninggal ini konsisten di bawah 5 orang per hari. Dan jumlah kasus aktif terus mengalami penurunan secara konsisten mencapai hari ini 280 orang. Yang menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 89 orang dan yang diisolasi terpusat sebanyak 191 orang. Jumlah kesembuhan secara kumulatif terus meningkat dan sampai saat ini sudah mencapai 96,41%. Jadi bayangkan, kita sempat mengalami pasien yang dirawat di rumah sakit itu mencapai ribuan, sekarang ini sudah mencapai hanya 89 orang. Astukare, pencapaiannya sangat cepat dan maju. Yang kedua, dengan mulai menurunnya kasus baru COVID-19, meningkatnya angka kesembuhan, menurunnya angka perawatan di rumah sakit atau hospitality rate, dan menurunnya tingkat kematian akibat COVID-19, pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 1 November 2021, PPKM di Provinsi Bali telah diturunkan ke level 2. Astukare kita sudah di level 2. Saya kira kita sudah bisa mencapai ke level 1. 3. Pencapaian vaksinasi juga semakin maju. Suntik ke-1 sudah mencapai 100,4% dan suntik kedua sudah mencapai 86,8%. Meskipun warga sudah mengikuti vaksinasi, namun tidak sepenuhnya menjamin terbebas dari penularan COVID-19. Saya perlu mewanti-wanti ini. Jadi sekali lagi, meskipun kita sudah mengikuti vaksinasi lengkap 2 kali, tetapi tidak sepenuhnya menjamin bebas dari penularan COVID-19. Karena itu kita tetap harus berhati-hati, waspada. 4. Meskipun demikian, kita tidak boleh menyikapi dengan euforia yang berlebihan, tetapi harus tetap waspada mengingat kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Artinya kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. COVID-19 masih ada, yang sangat berbahaya bagi kita semua, berpotensi terjadinya penularan. Terlebih lagi sudah muncul adanya varian baru Nu yang telah terjadi di beberapa negara.
tentu kita berharap dan berdoa semoga varian baru COVID-19 ini tidak masuk ke Indonesia, dan juga sangat berharap dan terus berdoa supaya tidak masuk ke Provinsi Bali. 5. Dengan semakin baiknya pencapaian penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, pemerintah pusat telah memberikan kepercayaan dan merencanakan beberapa event internasional yang akan diselenggarakan di Bali, yaitu A. Indonesia Badminton Festival 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 November sampai 7 Desember 2021, diikuti oleh 38 negara, yaitu 24 negara yang menjadi pemain dan 14 negara yang menjadi wasit. Namun festival badminton ini tidak diikuti dengan penonton, jadi pertandingan tanpa melibatkan penonton, hanya pemain, tim, dan ofisial. Juga akan ada pertemuan keempat konferensi para pihak COP4, Konvensi Minamata tentang Merkuri, yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 25 Maret 2022 yang diikuti oleh 135 negara. C. Juga akan dilaksanakan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau pengurangan risiko bencana yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 28 Mei yang diikuti oleh 193 negara. Dan terakhir, ada konferensi presidensi G20 yang akan dilaksanakan selama setahun mulai bulan Desember 2021, dan pertemuan puncak presidensi G20 pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2022. Ini yang saya diwanti-wanti oleh Bapak Presiden dan juga oleh para menteri, karena Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan presidensi G20, maka saya dititipin agar Bali ini betul-betul bisa dijaga dari kemungkinan melonjaknya kasus baru akibat melonggarnya aktivitas masyarakat, termasuk dibolehkannya wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara. Jadi kita boleh terus melakukan aktivitas untuk menghidupkan perekonomian kita, dimulainya wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga tidak terjadi kenaikan kasus baru, apalagi kita tidak berharap jangan sampai terjadi lonjakan kasus, karena ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat nasional dan masyarakat internasional terhadap Bali di dalam penanganan pandemi COVID-19.